Hello everybody, welcome back with me Putu Prayanto in Spentiger English Time program. Today we're gonna study about notice. Anybody knows what is the notice? Hari ini kita akan belajar tentang notice. Ada yang tahu apa itu notice? Let's check out together. Jika di jalan kalian menemukan tanda seperti do not enter, kemudian ketika membuka pintu Anda melihat tanda seperti keep the door closed, atau seperti ini, mungkin seperti ini, atau yang seperti ini. Nah, semua teks tersebut termasuk jenis notice. Nah, apa sih notice? Notice is a symbol or text to inform or instruct people to do something or not to do something. Jadi notice itu adalah sebuah simbol atau teks yang menginformasikan atau menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi, notice itu adalah sebuah simbol atau teks untuk menginformasikan atau menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. There are some types of notice. They are information, command, cautions, prohibitions. Jadi, adik-adik semua, notice itu terdiri dari beberapa jenis. Ada yang berupa informasi, ada yang berupa perintah, ada yang berupa peringatan, dan ada juga yang berupa larangan. Kita bahas yang pertama, yang berupa information. Adapun contoh-contoh notice yang berupa information seperti notice temporary close. Nah, di sini menginformasikan tentang bahwa taman ini tutup, sedang tutup. Kemudian ada juga yang sorry, out of order. Artinya di sini bahwa lagi ada perbaikan atau rusak. Terus yang ketiga, this area monitored by video camera, berisi informasi bahwa di kawasan ini ya ada CCTV-nya atau kameranya. Kemudian mungkin melihat kata please stop only. Nah, jadi di sini informasinya bahwa yang boleh masuk di ruangan ini mungkin hanya staff saja. Jadi selain staff tidak boleh masuk. Jenis notice yang kedua yaitu berupa command. Command itu apa sih? Command itu artinya perintah. Adapun contoh-contoh notice yang berupa command diantaranya park here only. Berarti kita diinstruksikan untuk hanya parkir di tempat ini. Kemudian keep area clean. Artinya kita disuruh untuk menjaga kebersihan. Kemudian command itu biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau tidak bentuk kata kerja pertama seperti kata park atau keep, biasanya juga di dalam kalimat tersebut ada kata must. Jadi itu tanda bahwa teks ini berupa command. Adapun jenis teks notice yang ketiga yaitu berupa cautions. What is the cautions? Caution in Indonesia it is called peringatan. Jadi caution itu artinya peringatan. Caution ini biasanya diberikan untuk memperingatkan seseorang akan adanya suatu bahaya. Adapun contoh-contoh dari teks yang berupa caution itu seperti cautions, wet floor. Jadi kita di sini disuruh untuk berhati-hati karena lantainya licin. Kemudian ada yang berupa warning, unsafe for swimming. Nah, kalau Anda melihat tanda seperti itu, pasti kita tidak diperkenankan untuk berenang karena mungkin berbahaya seperti itu. Kemudian ada kata danger. Danger di sini adalah berbahaya, berarti high voltage, tegangan tinggi. Berarti kita tidak diperkenankan untuk menyentuh sesuatu atau dekat dengan tempat kawasan tersebut karena berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi sekali lagi, caution ini artinya memperingatkan seseorang untuk lebih berhati-hati akan adanya suatu bahaya. Jenis text notice yang berikutnya yaitu prohibitions. Prohibition di sini artinya larangan. Adapun contoh-contoh dari text notice yang berupa prohibition di sini seperti ya cellular phones prohibited. Jadi
Dari sini kita tahu bahwa dengan kata prohibit itu artinya dilarang, berarti dilarang untuk menggunakan telepon seluler. Atau juga biasanya diikuti dengan kata no, ya, no smoking, eating, or drinking. Berarti kita dilarang untuk makan atau minum. Iya. Kemudian selain itu kita bisa mengetahui ini yang jenis text prohibitions atau text notice jenis prohibition dari kata do not. Please do not litter. Biasanya do not itu disingkat menjadi don't, ya. Kemudian ada lagi yaitu berupa no alcoholic beverage. Jadi kita dilarang untuk membawa minuman beralkohol. Iya, tersekat. Nah, itulah tipe-tipe dari notice. Yaitu ada yang berupa informations, ada yang berupa commands, ada yang berupa cautions, dan ada juga yang berupa prohibitions. Very good. Selanjutnya kita akan membahas tentang purpose. What is the purpose of this text? Jadi apa sih tujuan dari teks ini? Nah, biasanya adik-adik semua akan menemukan pertanyaan seperti why is the text written? What is the benefit? What is it important? And what is the writer's intentions? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan tentang tujuan dari teks tersebut. Nah, jadi apa saja sih tujuan dari teks yang berupa notice ini? Di sana ada 4 tujuan tentang text notice. Yang pertama yaitu to give instruction, yaitu untuk memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, to advise, yaitu untuk memberikan saran. Dan yang ketiga, to warn, untuk memperingatkan seseorang akan adanya bahaya. Dan yang keempat adalah to prohibit, artinya untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Adapun contoh notice yang tujuannya to give instructions. Yang pertama, wear a dust mask. Jadi kita diinstruksikan untuk mengenakan masker. Kemudian yang berikutnya adalah all visitor must register. Jadi semua pengunjung harus mendaftar sebelum memasuki tempat ini. Kemudian yang ketiga adalah remember wash hands with soap before leaving area. Jadi kita diingatkan untuk mencuci tangan sebelum meninggalkan tempat ini. Jadi teks-teks ini termasuk jenis text notice yang tujuannya to give instruction. Adapun contoh jenis text notice yang tujuannya to warn, yaitu untuk memperingatkan seseorang. Yang pertama biasanya ada kata cautions. Caution wet floor, yaitu kita diperingatkan untuk lebih berhati-hati karena lantainya lagi basah. Yang berikutnya adalah warning, ada kata warningnya unsafe for swimming. Jadi kita tidak diperkenankan atau kita diperingatkan untuk tidak berenang di tempat ini. Kemudian ada kata danger high voltage, berbahaya karena ada tegangan tinggi karena mengandung aliran listrik. Jadi kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menyentuh sesuatu atau dekat dengan kawasan tersebut karena ada aliran listrik. Dan yang berikutnya adalah warning venomous snakes. Jadi kalau Anda pergi ke kebun binatang, siapa tahu Anda menemukan warning seperti ini, berarti Anda harus lebih berhati-hati karena terdapat binatang atau ular yang berbisa yang bisa menyebabkan kematian kepada diri kalian. Contoh text notice yang berikutnya yang tujuannya to prohibit, yaitu untuk melarang, yaitu contohnya seperti ini. Nah, untuk bisa menentukan bahwa ini tujuannya adalah to prohibit, biasanya ditandai dengan kata prohibited, kemudian biasanya ditandai dengan kata no atau kata do not. Jadi sangat mudah sekali kan untuk menentukan tujuan dari jenis text notice yang berupa prohibition, yang tujuannya to prohibit someone to do something. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang language features of the notice. Jadi ciri kebahasan dari text notice tersebut. There are 2 language features. Ada 2 ciri kebahasan dari teks yang berbentuk notice. Yang pertama yaitu imperative, using imperative, menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya kalimat perintah di sini ditandai dengan kata kerja bentuk pertama yaitu verb 1 ya. Contoh, keep the door closed. Kata keep di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian contoh yang kedua, wash your hands before returning work. Jadi kata wash di sini juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi gampang kan bagaimana cara menentukan
ini termasuk imperative sentence. Oke, ciri yang kedua yaitu bentuk prohibitions, yaitu larangan. Adapun ciri dari prohibition di sini menggunakan kata don't atau do not atau no. Nah, kata no di sini biasanya diikuti oleh verb ing. Contoh, no smoking, ya, no eating, no drinking, ya, gampang kan? Kemudian kata don't biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu contohnya ya, don't park here. Jadi kata park di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama, don't park. Don't eat, jangan makan. Don't drink, ya jangan minum. Jadi gampang kan? Jadi ciri-ciri kebahasaan dari text notice ini ada dua, yaitu imperative dan using prohibition. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu text notice? Apa saja jenis-jenisnya, apa saja tujuannya, kemudian apa saja ciri bahasanya, dan kosakata yang sering muncul dalam teks yang berbentuk notice tersebut. That's all the material for today about notice. Jadi demikian saja dulu untuk materi hari ini tentang notice. See you next time. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya, and bye-bye.